Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus Masjid Qonitat dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhoi pertemuan kita, memberikan naungannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang banyak, karena salah satunya adalah kita bisa duduk di majelis ilmu, difahamkan tentang agamanya. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim yang totalitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah ini secara kafah. Kafah yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dijelaskan oleh para ulama, yaitu bahwa kita menerima Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan, baik aturan apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala terapkan kepada kita. Perkara kita belum mampu melaksanakan sebagian karena keadaan, peraturan, kondisi, maka itu beda perkara. Tapi yang penting kita tidak menolak, tidak ada kebencian terhadap aturan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima semuanya karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sholat juga sama juga dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam meninggalkan riba. Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam memerintahkan berpuasa juga sama dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan aturan pernikahan atau munakahan. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah juga sama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam had dan jinayah. Maka semua itu kita sebagai muslim, kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat atas semua aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah Islam tidak dipisahkan dari seluruh ranah kehidupan kula panjenengan. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita tidur kembali, semua diatur oleh Allah. Masuk kamar mandi pun diatur. Ketika kita di dalam kamar mandi pun diatur. Ketika kita berhubungan suami istri juga diatur. Tidak kemudian sesukanya, tidak. Ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam pembagian warisan, harta warisan itu diatur dalam fikih mawaris atau faraid. Maka semua aturan-aturan Allah ini Allah perintahkan kita untuk menerima secara totalitas, menerima dan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun kadang di antara kita atau sebagian kaum muslimin memahami Islam itu hanya pada ranah sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Seolah-olah kalau kita sudah sholat 5 waktu, sudah haji, sudah umrah, sudah puasa, sudah mengeluarkan zakat, selesai masalah.
Padahal tidak. Para ulama menyebutkan ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan tentang apa itu Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Maka Rasulullah ketika menjelaskan semua itu, maka terkadang kita hanya memahami bahwa Islam itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji. Padahal di situ kita disuruh bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, dan di dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan la ilaha illallah ini mengandung syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kalimat la ilaha illallah itu bisa menghantarkan kita ke dalam jannahnya Allah, yaitu menerima semua ketetapan, ketentuan, aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Itu kita terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan tidak ada kebencian terhadap aturan, ketentuan dan perintah Allah tabaraka wa taala. Maka baru kita disebut sebagai muslim yang berusaha untuk menjadi muslim yang kafah, yang totalitas. Karena ada sebagian orang kalau masalah aturan-aturan itu berkaitan dengan ibadah, mereka sami'na wa ata'na. Tapi kalau sudah berkaitan dengan harta, maka mereka sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kita tidak taat. Ketika aturan itu masalah sholat, bahkan nggak logis sekalipun menurut akal sebagian manusia. Misalkan ketika dia berwudu mau melaksanakan sholat, lalu ketika mau hendak sholat dikerjakan, lalu tiba-tiba buang angin. Buang angin itu yang keluar duburnya, yang buang angin, buang hadas kecil itu duburnya. Tapi Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kita untuk membasuh wajah, tangan, kaki dan kepala kita. Dan kita tidak pernah protes. Kenapa kok yang enggak dibasuh, cukup duburnya saja. Tapi kita tidak pernah protes. Tapi kalau urusan dengan masalah harta, kadang-kadang banyak yang protes. Ustadz, kenapa kok aturannya begini-begini, menyusahkan, begini-begini, harus begini. Kadang-kadang kalau diberitahu ibu-ibu, kalau ibu mendapatkan warisan, maka jatah bagi anak perempuan itu 1 bagian dan jatah bagi anak laki-laki itu 2 bagian. Mereka enggak terima. Loh, kan saya anaknya bapak ibu sama, kenapa saya dibedakan? Saya enggak mau. Saya enggak mau, pokoknya kita dibagi sama. Ya. Itu yang terjadi. Padahal mereka juga sholat, juga mengeluarkan zakat, juga melaksanakan haji. Tapi kalau aturan berkaitan dengan masalah harta, ini kadang-kadang tidak ditaati. Maka oleh karena itulah, jamaah dimuliakan Allah, Islam ini menyeluruh. Coba kalau kita lihat ketika kita di usia SMP misalkan, SMA misalkan, kita bisa bayangkan kita muslim, guru kita ekonomi muslim, sekolah kita muslim, bahkan menteri pendidikan kita muslim, bahkan presiden kita muslim. Tapi apakah di dalam buku ekonomi kita, di yayasan Islam kita, apakah buku ekonomi kita belajar tentang muamalah yang diatur oleh Allah dan Rasulnya? Apakah dalam transaksi dalam buku ekonomi kita lalu kemudian di sana disebutkan syarat sahnya jual beli, rukun jual beli, barang-barang ribawi dan barang non ribawi, transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, itu enggak dipelajari dalam buku-buku. Padahal pengenalan tentang sahnya jual beli itu paling awal. Maka berkata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, maka seseorang yang mau melakukan transaksi jual beli, maka hukumnya wajib fardhu ain dia untuk belajar tentang syarat sahnya jual beli. Dijelaskan secara terperinci oleh para ulama, ada 8 syarat dengan 3 rukun dalam jual beli. Kalau kita tanya kepada banyak kalangan muslimin, banyak yang tidak tahu. Nah, ini yang menyedihkan. Ketika mereka tua baru belajar, ketika diberitahu banyak hal, banyak yang protes karena tidak sejak kecil kemudian mereka pelajari. Lama gak sampai Allah, ini yang kadang-kadang menyedihkan.
Maka oleh karena itulah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kita ini muslim tapi kadang-kadang tidak percaya dengan aturan-aturan di dalam Islam. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah yang kadang-kadang kurang dipaham. Kemudian dalam Islam pun kita diperintahkan untuk mendahulukan dalil daripada akal, mendahulukan nakal daripada akal. Akal kita bukan berarti tidak boleh digunakan, boleh digunakan. Bahkan Allah memerintahkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Tetapi dalil itu didahulukan daripada akal. Karena akal manusia itu punya keterbatasan. Akal manusia punya tingkatan. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang di bawah kecerdasan, ada yang mampu memahami, ada yang tidak mampu memahami. Maka ketika datang dalil sahih di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih, maka jelas, maka kita tinggal sami'na wa ata'na. Kalau kita tidak tahu tentang hikmah di balik aturan Allah, maka kita bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kita itu tidak tahu tentang perkara tersebut, hikmah di balik itu. Tapi kita tahu hikmahnya atau tidak, sami'na wa ata'na. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sahabiah beliau, "Ya Aisyah, kenapa ketika kami datang bulan, kemudian kami diperintahkan meninggalkan sholat dan puasa? Tapi kenapa ketika kami meninggalkan sholat dan puasa, kami diperintahkan mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha sholat? Bukankah sholat itu lebih dahulu disebutkan daripada puasa? Kenapa sholat ditinggalkan malah tidak diqadha, tapi puasa diqadha?" Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, begitulah Allah dan Rasulnya memerintahkan, kita tinggal sami'na wa ata'na. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya, "Ya Abdullah, kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengharamkan keledai himar piaraan tapi menghalalkan keledai liar? Kenapa dagingnya yang keledai liar halal tapi yang piaraan malah haram? Ini apa maksudnya?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, kami hanya mendapatkan perintah Rasulullah demikian, maka kami sami'na wa ata'na. Kami coba menggali hikmah di balik ketetapan itu. Apakah karena khawatirnya Rasulullah kalau keledai atau himar piaraan itu dihalalkan kemudian disembelih, maka akan berkurang alat transportasi untuk membawa barang dagangan? Apakah karena itu atau tidak? Kata beliau, wallahu ta'ala a'lam, tapi yang jelas perintah ini kita sami'na wa ata'na. Ini yang harus dipahami. Andaikan akal itu didahulukan, maka tentunya Nabi Nuh alaihissalam itu tidak akan mau membuat kapal di atas bukit di tengah padang pasir jauh dari lautan. Ketika akal itu didahulukan, maka Maryam binti Imran tidak akan mau diperintah oleh Allah ketika diperintahkan ketika hamil tua, ketika hamil besar, ketika tubuh beliau lemas, butuh makanan untuk melahirkan, tapi beliau minta kepada Allah rizki makanan. Apa yang diperintahkan Allah? Goyangkanlah pangkal batang pohon kurma. Sekarang bagaimana kita mungkin berpikir, akal kita akan memikirkan bagaimana perempuan yang sedang hamil tua, perempuan lagi diminta menggoyangkan pangkal batang pohon kurma. Ini batang kurma yang begitu kuat, tapi yang digoyang pangkalnya. Apa bergoyang? Tidak mungkin cara logis. Tapi Allah perintahkan itu. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Apa? Allah bisa saja kemudian langsung turunkan kurma atau rutab kepada Maryam, langsung jatuh, selesai masalah. Sebagaimana ketika Allah kirimkan makanan ketika Maryam ketika berada di mihrab di Masjid Al-Aqsa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal batang pohon kurma. Pada dia perempuan, dia lemah, kemudian disuruh menggoyangkan pangkal batang pohon kurma. Ini Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Masuk logis atau logikamu atau tidak, selama itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, ketika Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal batang pohon kurma itu, secara logis enggak mungkin
Tetapi Allah kemudian memerintahkan pohon kurma itu untuk bergoyang ketika mereka menggoyangkan. Artinya apa? Bahwa hasil itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan hasil, bukan kita. Kita itu hanya menjalankan perintah Allah, tapi masalah hasil Allah yang menentukan. Masalah perintah Allah masuk logikamu atau tidak, jalankan. Maka yakinlah satu hal. Maka yang poin yang ketiga tadi, yang pertama, kita masuk Islam ini secara kafah, totalitas, karena Rasulullah sendiri ketika di pagi hari berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan saya ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyib, dan rezeki yang thayyib. Dan rezeki yang thayyib ini, rezeki yang thayyib itu rezeki yang halal dan barokah, kata Imam Nawawi. Maka halal dan barokah ini nggak mungkin kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Ilmu bagaimana kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Maka coba kita lihat bagaimana pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Harun ar-Rasyid, dan sampai khalifah-khalifah setelahnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu punya satu lembaga namanya lembaga Hizbah. Dan lembaga ini tugasnya adalah mengecek para pedagang keilmuan mereka dalam fikih muamalah. Nggak lolos, diusir dari pasar. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, pernah diutus khalifah untuk mengecek para pedagang kualitas keilmuan fikih muamalah mereka. Jangan sampai para pedagang itu nggak tahu tentang mana barang ribawi dan mana barang bukan ribawi. Dan kaidah pertukaran antara barang ribawi yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak tahu, diusir. Makanya Umar mengatakan, jangan sampai ada orang yang berdagang di pasar kami kecuali dia paham tentang fikih muamalah. Cuman kita ini banyak yang tidak paham, sehingga ketika kita ajarkan, sampaikan kepada umat, seolah-olah Ustaz kok angel menurinkan gitu kan. Ini enggak boleh, ini ada aturan, ini ada aturan. Dan begitulah aturan. Makanya kata para ulama, ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunianya adalah penjara bagi seorang mukmin. Kalau kita enggak dikasih aturan, bebas kita. Mau sugih ngerampok, selesai, Pak. Ya. Korupsi, kolusi, sudah selesai. Tapi semua diatur oleh Allah. Maka semua aturan-aturan ini sepertinya mengekang dalam kehidupan kita. Maka poin yang ketiga kata para ulama, ingat bahwa tidak ada satu ketetapan dan aturan Allah kecuali tujuannya satu. Apa? Membuat hamba itu bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Maka Allah bantah dalam surat Toha, Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran untuk membuat menderita, tidak, kata Allah. Artinya mafhum mukhalafah, bahwa Al-Quran itu diturunkan membuat kita untuk selamat dan penuh dengan kebahagiaan. Dan poin yang keempat kata para ulama, bahwa ketika kita memahami aturan-aturan Allah, baik dalam jual beli, baik dalam pernikahan, baik dalam had dan jinayah, baik dalam bab-bab yang lain, maka semua itu mungkin kita menganggapnya ada banyak kesulitan, tapi ingat Allah sudah menyebutkan innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan, satu kesulitan, al-usra, itu banyak kemudahan. Innamal usri fi'il ma'rifah, kemudian usra nakirah, maka itu menunjukkan satu kesulitan. Sebuah kesulitan itu akan ada di baliknya banyak kemudahan dan keberkahan. Maka itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir poinnya adalah bagaimana sesungguhnya kita hidup di dunia ini semua sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya. Mau diambil dengan cara yang haram silahkan, mau diambil dengan cara yang halal juga silahkan. Harta yang halal hanya semua akan dihisab oleh Allah, dan harta yang haram maka akan diadab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semua tergantung kita. Hidup cuma sementara, apa yang mau kita cari? Maka oleh karena itulah aturan-aturan Allah yang berat. Tadi siang saya tamu, sehingga membuat saya menyampaikan materi ini sebelum nanti materi yang sebelumnya. Datang, Ustaz saya mau bertanya, Ustaz begini. Jawaban saya begini ini para ulama yang menjawab seperti ini. Maka waduh Ustaz kok angel merti mau saya ratekon Ustaz ya. Berarti orang mangkat ya.
seolah-olah berat ya. Maka inilah yang kita khawatirkan. Maka dengan semua aturan dan ketetapan Allah, maka legalah. Ini adalah bagian dari ujian kehidupan kita. Bani Israel hanya ditetapkan ketika Allah menetapkan tidak boleh mancing di hari Sabtu, tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu, selesai. Allah tidak jelaskan apa sebabnya. Tinggal mereka mau taat atau tidak. Bayangkan, hanya pelanggaran menangkap ikan di hari Sabtu. Bukan zina, bukan riba, bukan. Cuman Allah melarang mereka menangkap ikan di hari Sabtu, itu saja. Dan ikan ini kan umum, bukan nyolong milik tetangga, bukan. Tapi ketika mereka melakukan apa hukuman Allah? Allah rubah wajah mereka menjadi babi dan kera. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah itu menyebutkan yang tua-tua jadi babi, wajah mereka yang muda-muda menjadi kera atau monyet. Mungkin Melayu teng sangiran barang, mungkin Pak ya. Saya enggak tahu. Maka jamaah dimuliakan Allah, itu yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Kita tinggal aturan itu mau taat atau tidak. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon itu. Allah enggak menjelaskan dalam Al-Quran itu kenapa pohon itu enggak boleh didekati. Disinilah iblis kemudian membisikkan macam-macam. Oh, pohon itu pohon khuldi, pohon keabadian. Kamu tidak diinginkan untuk abadi di surga, maka kamu dekatilah pohon itu, makanlah buahnya, macam-macam. Lah maka inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini 5 poin, Pak. Mukadimah setengah jam ya. Sekarang materi kita lanjutkan tentang fi bayani anwa'i minal buyu' al-mamnu'ah, praktek-praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam. Yang kita bahas yang dilarang karena muamalah itu semuanya dibolehkan. Hatta yadulla dalilu ala tahrim, sampai pada ada dalil yang mengharamkannya. Maka yang kita bahas adalah yang dilarang. Poin yang keempat, betul nggih? Ya. Poin yang keempat tentang praktek yang dilarang, yaitu bai al-inah, jual beli inah. Nanti turunannya ada tawarruk, tapi tawarruk diperselisihkan oleh para ulama. Tapi inah disepakati keharamannya. Apa itu inah? Apa itu inah? Rasulullah mengatakan, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan hatta tarji'u ila dinikum. Maka apabila kalian melakukan praktek inah, yaitu praktek riba yang terselubung, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian hanya memegangi ekor-ekor sapi, artinya disibukkan dengan peternakannya, dengan pertaniannya, wa raditum bizzara, dan kalian hanya mengurusi urusan pertanian kalian, ekonomi kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Sampai kapan kehinaan ini dicabut? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kata para ulama meninggalkan 4 hal tersebut. Maka oleh karena itulah, apa itu inah? Inah itu sebagian ulama menyebutkan utang piutang yang dikamuflase dengan jual beli, atau jual beli yang mengandung riba. Praktek jual beli yang mengandung riba, karena hakikatnya adalah utang piutang, cuman dikamuflase. Apa kamuflase? Disamarkan. Samarkan itu di tempat di India, Pak. Samarkan, disamarkan, diabu-abukan. Artinya melakukan hilah, siasat, sehingga seolah-olah praktek itu halal, seolah-olah praktek itu halal. Jadi praktek utang piutang yang dibuat seolah-olah jual beli. Dan ini saya temukan di sebuah lembaga BMT ya. Tapi alhamdulillah sudah dihentikan.
Gini, misalkan datang orang butuh handphone, butuh motor, harga 5 jutaan, harga 5 jutaan. Atau ada orang butuh duit lah, datang ke saya, Ustadz mau utang Ustadz, berapa? 5 juta. 5 juta? Iya. Buat apa? Mau beli motor Ustadz. Kapan kembalikan? Saya cicil setahun Ustadz. Tiap bulan ya hampir 500-an. Kalau saya ngutangi 5 juta, terus saya minta tambahan berupa bunga atau manfaat apapun, kan hukumnya haram. Kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mengambil manfaat apapun hukumnya riba, baik materi maupun non materi. Tak utang 5 ngitone aku pijeti bendino selama seminggu itu gelem ora? Nah, maka haram. Kenapa? Karena mengambil manfaat. Karena Allah sedang bikin aturan ini. Ada ranah sosial, ada ranah bisnis. Kalau ranah sosial jangan ngambil manfaat. Kalau ranah bisnis yaitu jual beli, sewa menyewa, akad mudharabah, akad musyarakah, kerjasama bisnis, silahkan ngambil untung. Tapi kalau akadnya tabarru'an, yaitu akad utang piutang, maka nggak boleh mengambil manfaat apapun. Kullu qardin jarron naf'an atau manfaatan fahuwa riba. Itu masuk kategori riba. Tapi Allah kemudian tidak menggantinya, Allah ganti yang jauh lebih baik. Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah. Seorang muslim yang ngutangi 2 kali saudaranya, Allah catat dia berinfak 1 kali. Jenengan PKK, nggak usah PKK ya, jenengan ngutangi saudaranya sesama muslim, ngutangi saya 5 juta, saya kembalikan. Terus ngutangi lagi yang lain 5 juta, dikembalikan lagi. Duit jenengan utuh kembali semuanya 10 juta. Tapi jenengan mengutangkan itu mengharap keridhaan Allah, maka jenengan dicatat oleh Allah telah berinfak 5 juta rupiah dalam Islam. Dicatat. Berarti bunga berapa persen? 50%. Ya atau tidak? Karena 2 kali utangan dicatat 1 kali infak. Apakah hanya itu? Tidak. Man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong kesulitan saudaranya, maka Allah akan tolong kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Maka yang jenengan kalau lewat jalan ada orang bocor Pak, bannya atau bensinnya kentekan Pak, itu jenengan wajah jenengan melihat dia, itu Allah sedang memalingkan jenengan. Kamu mau nggak bantu dia? Kalau kamu bantu dia, Allah akan angkat kesulitan kita, masalah kita Allah akan angkat. Cuman kadang-kadang kita salah pandu merah ditonton kan, ngoten Pak, malah ngoten Pak. Ya betul dia salah, ya. Tapi kita mau bantu nggak, kan gitu persoalan. Padahal Rasulullah sudah memberikan satu kaidah, apa? Mengatasi masalah dengan mencari masalah orang untuk kita bantu maksudnya. Maka kita akan dibantu masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Jazakallah khair. Wah, ini ada spesial ya. Nah, ini tentang apa namanya hal tersebut. Maka Allah masih banyak pahala yang didapatkan dari ngutangi orang. Maka ranah sosial, utang piutang, maka kita tidak mengambil manfaat. Maka ketika saya tidak boleh mengambil tambahan Pak, maka saya kamuflase Pak. Mas, yen aku ngutangi 5 juta kowe, terus balik kini yung 5 juta, tak hitung-hitung aku rugi kan itu. Itu apa-apa bahasa dia, padahal pahalanya banyak. Terus ngene wae. Ki aku duwe handphone, tukunan 6 juta. Loh, kula petaya harta malah tuku handphone. Ora apa-apa Mas, mantu basik sing penting mantu usik. Nggih pun kula manut ya. Ni handphone jenengan beli harga 6 juta, dibayar cicil per bulan 500. Totalnya 12. Berarti 6 juta. Setahun lemu nyicil. Oh ngoten. Lah terus kula butuh budaya arto pripun? Tenang wae. Ki sing penting tomponan sih. Nah, tomponan ya selesai. Berarti handphonemu kan ini? Ya, sudah.
berarti akad selesai. Ya. Nah, saiki kowe kan butuh duit. Nggih, Pak Ustaz. Nah, handphonemu didol gen entuk duit. Nah, aku nawari sampean handphonemu kuwi sing mbok tuku ning aku 6 yuta cicil, tak tuku meneh 5 yuta cash nyodite. Gelem ora? Oh nggih. Nah, ini kan pena. Aku kan ora ngutangi duit lho, Pak. Aku mau ngutangi barang handphone mbok cicil selama 12 kali. Jadi saya jual handphone harga 6 juta dibayar cicil selama 12 kali total 6 juta. Terus handphone yang saya jual saya tuku meneh kan ngoten Pak. Rego 5 yuta cash nyo duite saiki gonen mulih. Wis kowe tok 5 yuta to tuku motor dhewe kono. Sing penting kowe nyicil handphone 500 ben saksi. Aku ora njaluk bunga dari utang piutang enggak. Aku dodolan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kan begitu dalilnya. Nah, maka praktek ini haram. Ini namanya ngakali raqib atid, Pak. Ya. Ini nonton, Pak. Ya. Pripun? Kosong kuning, Pak. Ya. Ini hila at-tahayyulu 'alal haram. Bersiasat kepada yang haram hukumnya adalah haram. Nah, ini tentang praktek inah, jual beli inah, dan ini tidak diperbolehkan. Lalu ada praktek lain, namanya tawarruk. Tapi tawarruk ini khilaf. Ada sebagian ulama membolehkan dengan syarat, tapi sebagian ulama mengharamkan karena ini tali pengikat riba. Kata Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, apa itu tawarruk? Tawarruk itu mencari uang cash dengan cara beli barang secara kredit lalu dijual dengan harga yang lebih murah, tapi di tempat yang berbeda. Kalau tadi jualnya kan ke saya lagi, Pak, yang kreditkan. Ini handphone tak jual ke jenengan di kredit, lalu jenengan butuh duit dijual lagi ke saya. Pada waktu yang bersamaan saya beli lagi dengan 5 juta. Nah, itu inah. Tapi kalau tawarruk, misalkan saya ada orang butuh duit 10 juta untuk menikah lagi, Pak, ya, karena duda, ya. Nah, butuh modal 10 juta. Ini kan duit, Pak. Calonnya minta dinikahi segera, kalau enggak ditinggal. Ada calon lain yang siap ngadakan pernikahan. Maka duit nggak punya dia. Gimana caranya dapat duit? Nah, dia datang ke toko elektronik, Pak, misalnya. Mas, sound system komplit berapa? 15 juta. Mereknya apa? Mereknya ini. Berapa 15 juta ya? Saya beli kredit bisa nggak? Oh bisa, Pak, serahkan KTP kakak. Oh siap, saya serahkan KTP kakak. Saya beli sound system itu bukan untuk saya pakai, Pak. Saya nggak butuh sound system. Tapi niat saya adalah akan saya jual secara kontan dengan harga yang lebih murah. Ketika saya beli 15 juta kredit selama 1 tahun, 1 juta sekian per bulan, maka ketika saya beli 15 juta saya bawa, saya tawarkan di saat masjid misalnya, sing nembe dibangun, Pak, masjid butuh sound system. Oh butuh, Mas, saya punya sound system baru belum dipakai, beli saya 15 juta pun jenengan bayar 12 juta mawon, sing penting kula itu dit cash. Oh nggih, mboten napa-napa. Itu namanya tawarruk. Saya mencari barang dengan cara kredit untuk saya jual dengan cara cash, tapi di tempat yang berbeda, bukan di tempat saya membelinya. Kalau di tempat saya membelinya jadi inah, Pak. Hukumnya haram, ulama sepakat. Tapi ini di tempat lain, Pak. Ya, di tempat lain. Ini menjadi tawarruk. Nah, tawarruk ini hukumnya berbeda para ulama. Ada yang mengatakan haram seperti Umar bin Abdul Aziz yang dianggap khalifah yang kelima. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh tapi dengan 2 syarat. Apa itu? 1, dalam keadaan darurat, operasi anak misalkan, atau makan dan sebagainya. Yang kedua, dia sudah berupaya dengan jalur yang disepakati kehalalannya. Adol barang yo orene barang, Pak.
Golek utangan kan mubah, boleh. Golek utangan yo ora itu utangan, sebab wajahnya wajah kuat bayar, Pak. Ya. Iso balik. Nah, maka dia nggak mampu lagi, kemana-mana nggak sanggup, keadaan urgent, maka baru dia boleh melakukan tawarruk. Ini pendapat sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan ainah dan tawarruk. Sampai sini ada yang tanya? Enggak ada, Ustaz, alhamdulillah. Ya. Ada? Oh, monggo silakan. Kalau enggak ada saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Tapi kalau ada baik materi maupun di luar materi saya persilakan. Pertanyaan saya tadi masalah ngutangi orang 2 kali dianggap sedekah 1 kali. Iya. Nah, awalnya si ikhlas ngutangi, tapi ternyata yang utang itu tidak mau bayar, akhirnya jadi ikhlas anyel. Nah, yang seperti itu apakah juga dapat balas? Iya. Ya. Awalnya ikhlas. Memang ikhlas ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Artinya dalam konteks dia munculnya perkara amal diterima itu syaratnya amal itu awalnya harus ikhlas. Tapi misalkan kayak sahabat, dulu kami ketika ada sebagian sahabat, tapi bukan sahabat senior, ketika kami masuk Islam di masa Rasulullah, niat kami agar dapat bagian ghanimah, ya, karena Rasulullah kalau perang menang terus, ya. Dia pengen kaya. Tapi ketika kami masuk Islam, kami belajar tentang Islam, maka kami sudah berubah. Maka kami betul-betul menjadi muslim yang ingin menyerahkan seluruh raga dan harta kita untuk menegakkan kalimat Allah. Ini artinya niatnya berubah, Pak. Di awalnya mungkin kurang tepat atau tidak tepat, kemudian di akhirnya kemudian menjadi tepat. Kalau ini beda, Pak. Awalnya kelas tenang, Pak, tapi di akhirnya gerundel, betul ya? Karena nggak bayar-bayar. Lah dia marah, dia tidak senang karena nggak bayar-bayar itu sebetulnya fitrah basyariah. Tapi andaikan dia mau lebih sabar itu jauh lebih baik. Karena penundaan pembayaran utang itu ada pahala tersendiri. Makanya kalau utang piutang, para ulama menganjurkan ditetapkan kapan dia membayar. Kalau nanti dia tidak mampu membayar, balik ke kapan? Seminggu, Mas. Oh, seminggu, ya. Ya wes iki tak butuh, siap. Ternyata seminggu kemudian ditagih molor. Wah, yang ngapunten meleset kula, Pak. Bayaran kandang manoke meleset, misalkan ya. Depok tutup misalkan. Maka kok Depok gawok Pak ya, yang kan dekat gawok tutup. Maka meleset. Ya sudah, tak kasih waktu 3 hari. Itu setiap harinya itu ada hitungan pahala tersendiri. Sebagian para ulama menyebutkan setiap hari dianggap dia berinfak setengah dari harta yang diutangkan kalau memberikan kelonggaran. Maka janjane utangnya ra dibayar-bayar kudune ya seneng, Pak. Ini nonton. Karena pahalanya bertambah terus, Pak. Yen paham, Pak. Yen ra butuh duite, Pak. Yen butuh duite ya angel, Pak. Wah, abot tenan. Nah, maka yang penting di awalnya dia memberikan utang ikhlas. Masalah dia aduh kok ora iso dibayar kan gitu mungkin hanya, atau mungkin memang orangnya ditagih susah. Dalam konteks melarikan diri terus. Handphonenya ganti, ketika diparani ra ketemu, pertemuan ra teko-teko kan ngoten, Pak. Kan anyel. Nah, maka ya berusaha untuk sabar. Mudah-mudahan tetap apa yang kita lakukan sejak awal itu ikhlas karena Allah, mudah-mudahan diberikan pahala tersendiri. Karena Imam Nawawi Asy-Syafi'i Imam Nawawi itu menjelaskan dalam kitabnya, salah satunya adalah bagaimana jika pangkalnya ikhlas tapi sifat-sifat ibadahnya kemudian kecampuran riya atau hal yang merusak keikhlasannya. Ini apakah tidak diterima seluruhnya atau diterima yang pangkalnya ikhlas tapi grundelnya kemudian riyaknya mungkin, maka itu yang kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Pancen kudu sabar. Biasanya sing garap utang itu toko material, Pak.
Monggo, ada yang lain? Monggo silakan. Misalkan ini untuk jual beli, misalkan yang pertama ada mungkin toko yang ini jual, kalau saya jual barang cash harganya sekian. Iya. Kalau saya jual penjualan melalui kredit dinaikkan, jadi tidak harga cash gitu. Apakah itu diperbolehkan? Yang pertama. Yang kedua, misalkan ada koperasi, ada anggota yang butuh barang tertentu, terus dia mengusahakan dengan dicicil dan harganya di atas rata-rata, apakah itu? Iya, terima kasih. Pertama, bagaimana menjual barang dengan lebih dari satu harga. Kalau cash 5 juta, kalau jenang cicil setahun 500 per bulan 6 juta. Apakah ini boleh atau tidak? Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang larangan bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi. Sebagian ulama menafsirkan itu adalah menjual dengan 2 harga. Tetapi yang dimaksud hadis itu, kata para ulama, tanpa ditetapkan salah satunya. Jadi terjadi transaksi tapi harganya nggak jelas, atau di awal itu cash tapi ditunda besok, ternyata ketika besok didatangi misalkan piro regane cash 5 yuto, kredit 6 yuto, wis aku cash ning bayari sesuk, cash ning sesuk panggil, jadi ora cash 5 yuto, piye to ora, wis napa apa nyoh nih handphonenya, selesai, deal, besok ya 5 jutanya, kapan? Siang, kalau nggak siang sore. Ternyata ditentukan beli rambayan bayar Pak. Diparani, waduh jebule tagihanku meleset, kan ngoten Pak. Nah maka terus bayarmu kapan? Wis ngene wae lah, tak cicil 3 sasi. Wah yen cicil 3 sasi munda regane. Orang mau 5 yuto, 5 yuto 200, cicilan 3 sasi rapopo, ya wis setuju deal, haram Pak. Karena awal sepakat itu harga 5 juta, berubah karena ada penambahan waktu, itu nggak boleh. Kalau sepakat sejak awal 5 juta, ya 5 juta. Sepakat sejak awal 6 juta dicicil, ya 6 juta dicicil, boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Yang penting sepakat harga mana yang dipilih. Mendrik yang terjadi di Jakarta, di beberapa wilayah kota besar, itu berubah kesepakatan ketika perubahan tenor waktu pembayaran, sehingga diharamkan para ulama. Itu yang disebut dengan bai'atani fi bai'atin, harganya menjadi tidak jelas. Makanya dulu pernah dirapatkan di MUI, itu waktu itu ada usulan lembaga keuangan yang mengkreditkan misalkan 1 tahun, ini baru 3 bulan dilunasi, maka diwajibkan lembaga keuangan menghilangkan margin dari bulan ke-4 sampai bulan ke-12, itu dihilangkan, artinya ngasih kortingan, itu diwajibkan. Maka ada yang protes sebagian ulama, lah kalau begitu namanya itu terjadi 2 harga, sudah disepakati sejak awal. Yang dibolehkan adalah tidak ada kesepakatan itu. Kalau andai kan dilunasi harga yang tetap sama dengan dicicil, ya itu memang seharusnya. Tapi kalau nggak disepakati, ketika nasabah ingin melunasi, terus penjualnya itu ngasih kortingan tanpa disepakati di awal, itu tidak apa-apa, paham? Kalau badhe lunasi Pak, lho cek setahun kasok ndadak lunasi barang, kalau dia duit tukeh nih atau sawah, lah misalkan, ya wis tak kasih korting, tidak apa-apa. Ini jumhur ulama, asalkan tidak disepakati di awal. Kalau disepakati, regane piro? Lah kowe pirang tahun? 3 tahun nyicil 15 juta. Ning kowe 3 sasi tak lunasi, mbok karteng ora? Oh tak korting tenang wae. Itu enggak boleh malah. Ini pendapat banyak ulama pada saat itu. Wallahu taala. Meskipun ada ulama yang mengharamkan praktek tersebut, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengharamkan itu karena ada penundaan dengan penambahan harga. Ini haram, ini riba. Tapi saya tidak mengambil pendapat itu, saya mengambil pendapat jumhur ulama, fatwa Majma' Fiqh Al-Islami Internasional, Rabithah Alam Al-Islamiyah, Lajnah Daimah, banyak ulama itu membolehkan.
Darul Ifta juga membolehkan. Maka yang penting disepakati harga mana yang dipilih ya. Wallahu ta'ala. Kemudian bagaimana jika ada orang butuh barang terus minta untuk dibelikan, Mas mbok tuku mobil mereknya ini, nangku tak tuku secara kredit kan gitu. Ternyata ketika dia jual ke kita harganya di atas rata-rata. Ya kalau sepakat nggak ada masalah ya. Paham? Saya jual barang ini handphone, rata-ratanya harganya 5 juta. Ternyata di toko saya tinggal siji, Pak. Ulane rada angel golek, tinggal satu. Datang orang, Mas, handphone merek ini ada nggak? Ada, tapi tinggal siji. Kira tak dol misalkan. Ninggo koleksiku. Tak kaki anakku bareng. Wah, tak beli saja. Wah, mboten iki mboten didol. Wes aku kesel Mas wirawiri bolak-balik mutar-mutar golek handphone iki mboten enten. Pun jenengan mohon kula tumbas. Wah niki regane 5 juta Mas, ning mang pados liyane mawon niki soalnya tinggal anak kula bareng. Pun kula tumbas niku njaluk pinten jenengan? 10 juta belum ora kan misalkan. Terus dia mengatakan rapopo, aku yo kabotan godet ngotong-ngotong ning ndi-ndi. Nyong 10 juta boleh Pak. Betul ya. Enggak masalah. Oh, itu selama kesepakatan harga ya. Meskipun di dalam Islam itu namanya jual beli itu ya hendaknya seorang muslim itu bersikap samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada, yaitu memberikan kemudahan. Ini ngetol ya aja larang-larang bahasa halusnya begitu Pak. Bahasa kasar ya. Aja larang-larang. Artinya terjangkau, memudahkan masyarakat. Ini dianjurkan di dalam Islam. Tapi masalah keuntungan Islam nggak ngatur. Meskipun ada pendapat ulama nggak boleh lebih dari sepertiga harga kulaan. Ya, tapi itu dibantah oleh jumhur ulama. Mana dalil dibutuhkan secara sore jelas atau tidak? Nggak ada, maka dibolehkan. Cuman Islam menganjurkan kita memudahkan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Rasulullah itu kalau dagang badi ini kecil Pak, tapi market share-nya besar. Jadinya yuk cepat sugih Pak. Kita itu badi ini ndedel Pak. Lagi wong tuku ping pindho terus ngomong niku larangan ki aja tuku kono, bar kuwi sepi Pak ngoten. Nah, itu yang terjadi. Maka kita enggak lihat tinggi rendahnya harga itu, tetapi lihat apakah mekanismenya sesuai syariat atau tidak. Nah, misalkan saya lihat motor ya, bagus. Saya belum tawar loh ya. Saya cuma lihat bagus. Pinten Pak harganya 20 juta. Duit saya kurang 5 juta. Lalu saya bilang sama saudara saya, Mas, tukunen motor itu ditawakili 15 juta mangyang piyambak. Ora tuku detku kurang. Mang tuku nanti kalau sudah jadi milik jenengan, jualah kepadaku dengan cara tidak tunai atau kredit. Masalah harga nanti kita kesepakatan. Kalau nggak sepakat ya nggak jadi. Dan orang yang disuruh tadi nggak boleh maksa. Kata Imam Syafi'i, kalau dia disuruh, ya tak tuku montore, neng kowe kudu janji kudu mbok tuku lho, bar tak tuku kowe ra sida kan ngoten. Kemudian dipersyaratkan dia harus beli, nggak boleh kata Imam Syafi'i. Itu namanya mempersyaratkan sesuatu yang belum dimiliki. Memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki tidak boleh kata Imam. Maka bolehnya pokoknya jenengan tuku yang wis dadi jenengan mang jual kepada saya. Ternyata kalau saya nggak jadi, itu resiko jenengan beli barang tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun nanti pendapat Imam Malik itu berbeda lagi. Imam Malik itu dalam masalah muamalah paling ketat. Beliau menyatakan hal seperti itu tidak boleh. Harus betul-betul mengalamnya dia itu memang penjual, bukan disuruh direkayasa untuk beli kemudian dijual kepada saya. Tapi menurut jumhur ulama itu dibolehkan karena tidak dilarang hal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mau ngambil pendapat Imam Malik yang monggo, ketat Pak. Mau ngambil pendapat jumhur, madhab Syafi'i atau Hambali, ya silahkan. Yang penting kita itu yakin dasarnya Quran Sunnah dijelaskan oleh para ulama dengan pemahaman yang sahih, maka insya Allah kita ambil. Jadi misal gini, saya butuh laptop misalnya. Iya. Saya punya uang, akhirnya saya ke koperasi sekolah misalnya. Iya. Kalau bisa diberikan laptop. Tipenya ini. Gimana? Tipenya ini misalkan ya. Ini terus kalau di cash di pasaran mungkin 5 juta, terus mungkin koperasi ambil keuntungan jadi 6 juta. Iya. Saya nyicil itu. Boleh enggak? Asalkan yang beli koperasinya, yang nawar
laptopnya kooperasinya, terus ditawarkan jenengan juga tidak memaksa sesuai dengan kesepakatan, harga kesepakatan, tidak apa-apa menurut jumhur ulama. Paham? Beda dengan Imam Malik nantinya. Yang lain? Oh ya. Nggih. Pekerjaan dalam perjanjian harus selesai dalam waktu sebulan dengan nilai total misalkan 100 juta. Namun dalam pelaksanaannya itu molor. Kemudian disepakati kalau molor setiap hari, satu hari nanti kena penalti sekian persen, 2 hari tambah sekian persen. Apakah hal itu juga termasuk dalam hal ini? Ya. Ketika seseorang itu mendapatkan satu pekerjaan, kemudian ternyata dari deadline yang terjadi molor, maka kemudian disepakati kalau nanti molor kena penalti sekian. Ini memang khilaf, tapi setahu saya banyak ulama yang membolehkan, karena ini sebagai hukuman atas ketidaktepatan dia di dalam melaksanakan tugas. Tetapi seorang muslim amat sangat dianjurkan untuk bersikap samhan, idak tadho, yaitu bertoleransi atau memberikan kelonggaran ketika menuntut haknya. Lalu molornya ngopo turu wae, itu masalah Pak ya. Kalau molornya itu karena udah terus proyeknya nggak bisa jalan, itu mohon dimaafkan. Artinya jangan bersikap menyulitkan kepada sesama kaum muslimin. Tapi kalau memang dia itu meninggal molornya itu karena kelalaian, ya, tidak dikerjakan, kemudian tukangnya seharusnya 20 cuman ada 5 misalkan, lah maka ini kelalaian, ada sebagian membolehkan tentang untuk melakukan punishment seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Saya pernah dimintai tolong, ini kasusnya, mengantarkan makanan. Saya pas waktu itu nggak ada yang bisa nyupir, adanya saya. Wis, aku minta tolong telanjang nyupir, tidak apa-apa tak supir. Keadaan darurat, segera. Itu catering Pak. Seharusnya datangnya jam 5 Pak. Itu datangnya jam 8 Pak. Padahal catering itu digunakan untuk buka puasa Pak. Apa enggak? Saya itu enggak berani turun Pak. Ternyata saya tanya, lah itu makan acara apa? Jadi buka puasa Mas, lagi sing masakmu ramateng-mateng. Wah, wis midono dhewe aku tak ning mobil saya bilang. Saya nggak mau diundang, betul itu yang antar itu bonek kayak habis-habisan sama yang pesen tadi. Kenapa? Tamunya udah pulang semua. Jam 8 Pak, bayangkan Mbak Daisa Pak. Padahal untuk buka puasa. Itu sampai tuan rumah itu nyarikan di he atau di padahal seharusnya pesanan makanan enak-enak Pak, cateringnya kelas itu. Tapi ya tekonnya jam Mbak Daisa hampir jam 8. Terus alasannya wae ra teko semacam-macam. Saya sekali. Ya diunek-unekke. Teng dibayar ora kurang ngerti. Saya kan cuma di mobil saja. Makanya cuma diminta tolong antarkan. Yang kedua, saya pernah bantu dinunuti Pak. Mbak aku nduk nunut-nulung, kamu kan posisinya ke sana. Ya. Saya ngantarkan makanan catering. Itu tapi dus-dusan. Kalau tadi kan pakai peralatan dus-dusan itu seharusnya Pak Dadur untuk makan siang Pak. Itu hampir jam 2 lebih baru datang ya. Itu tamunya bubar, itu nggak ditombok kali itu. Terus gonen mulai rakasih gitu. Tapi saya nggak turun juga, saya di pokoknya kan cuma dinuntut dong. Ya namanya kelalaian manusia.
Tapi kalau tuan rumahnya sabar, oh telat mas enek opo mau gini isra opo gini mas tak sabar. Ini jarang Pak. Kita rada punah manusia seperti ini Pak. Rata-rata unek-unek Pak. Karena dia malu Pak, ngundang tamu Pak. Ora teko panganane Pak, bayangkan. Itu saya bayangkan aja saya nggak berani turun Pak. Tadi dikira saya yang bos cateringnya Pak ya, susah. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bapak sana anteng-anteng mawon Pak ya. Ya. Ini masalah menukar barang ribawi. Kan emas kan termasuk barang ribawi. Iya. Nah, misalnya kita punya emas 50 gram, ini ditukar ke 100 gram di toko emas yang sama. Iya. Kemudian disepakati 50 gram dijual harga sepakat, kemudian beli yang 100 harga sepakat, tapi tanpa serah terima uang. Jadi langsung kurangnya berapa langsung ditambahin, itu boleh. Ya. Berarti tukar tambah. Ya. Emas 50 gram ditukar dengan emas 100 gram. Beda beratnya dan nilainya, tinggal ditambahkan rupiah dengan jenis yang berbeda dari barang ribawi. Rasulullah mengatakan ad-dhahabu bid-dhahab wal fiddah bil fiddah wal tamru bit tamri wasya'iru bisya'ir wal milhu bil milhi sawa'an bisawa'in mitlan bimitlin yadan biyadi. Ketika Rasulullah mendapati Bilal membawa kurma 1 karung dibawa ke pasar, ketemu di jalan. Wahai Bilal, mau kemana? Ke pasar ya Rasulullah. Bawa apa engkau? Kurma. Mau kamu apakan? Mau saya tukar dengan kurma yang lebih bagus kualitasnya, tapi dapat dengan jumlah yang lebih sedikit. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh wahai Bilal. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Jual dulu kurma kualitas rendahmu itu, dapat duit engkau terima, baru silahkan kau beli dengan uang itu kurma yang kau inginkan. Jadi seharusnya dijual dulu 50 gram, serah terima duitnya, baru dibelikan emas yang diinginkan. Kalau itu terjadi serah terima, maka posisi dia bisa beli emas dimanapun. Tapi kalau nggak serah terima, dia harus belinya di situ juga. Maka sebagian ulama mencoba menggali hikmah. Oh, barangkali Rasulullah menginginkan agar tidak terjadi monopoli oleh penjual, di mana pihak penjual, sehingga para konsumen itu tidak punya kesempatan untuk mencari barang lain selain di tempat itu, sehingga dia harus belinya di tempat tersebut, artinya memonopoli. Tapi wallahu ta'ala alam hikmahnya itu atau tidak, tapi yang jelas itulah aturannya. Ya, serah terima itu yang paling aman. Meskipun nanti ada pendapat yang berbeda dalam fatwa sebagian ulama di Indonesia ini nomor 77 tahun 2010, jual beli emas secara tidak tunai itu tidak apa-apa, sebab emas tidak lagi menjadi barang ribawi, sehingga tukar tambah emas boleh. Ini ada fatwanya, tapi fatwa ini munfarid, menyendiri dari fatwa seluruh ulama internasional dan ulama nasional. Mayoritas banyak di antara mereka yang mengharamkan. Kenapa? Alasannya pertama, dalam hadis Rasulullah tidak menyebutnya dinar dan dirham, karena alasannya emas itu dulu di zaman Nabi dibuat sebagai dinar dan dirham, emas dan perak, sehingga dia menjadi alat tukar. Karena dia menjadi alat tukar, ilahnya, taklilnya itu adalah alat tukar dan pengukur nilai, maka dia menjadi barang ribawi. Nah, ketika sekarang emas dan perak sudah tidak lagi dijadikan dinar dan dirham, maka hilanglah fungsi ribanya, sehingga dia menjadi komoditi biasa. Maka kalau ditukar tambah kayak motor, maka tidak apa-apa tukar tambah. Ini pendapat sebagian ulama, tapi ini dibantah oleh para ulama. Rasulullah
itu dalam hadis tidak menyebutkan hadisnya ad-dinar bid-dinar wa dirhamu bid-dirham, tidak, tapi ad-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil fiddah. Ini menunjukkan yang menjadi objek barang ribawi itu emas. Mau dibikin apapun, maka emasnya itu yang kemudian menjadi barang ribawi. Yang kedua, sampai hari ini kata para ulama, emas itu tetap disepakati dan diterima sebagai alat tukar. Jangan kalau beli jual rumah harga 400 juta terus dibayar pakai 200 juta uang cash dan 200 keping emas 1 graman, kira-kira mau apa? Turah, misalkan turah duit, jangan nyimpannya dalam bentuk emas, mau nggak kira-kira? Atau 10 graman jumlahnya 20. Nih Pak, ini ada 10 graman 20 keping plus tak tambahi uang 100 juta karena harga 300 juta, pas 300, 200 gram emas dan 100 juta cash. Kira-kira mau apa ya? Mayoritas mau. Tapi kalau Pak, saya bayar emas rumah jenengan uang 200 juta, sing 100 juta tak kirim pasir 100 truk, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Atau roti apa ya? Roti bolu petang kontainer misalkan, ya nggak mau dia, karena nggak bisa dijadikan alat. Tapi kalau emas hampir semuanya mau. Tak kei klambi koko sak truk misalkan, regone 100 juta, nggak mau dia. Tapi kalau emas mau, itu menunjukkan bahwa emas itu tetap menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang terbaik yang diterima semua pihak. Kemudian yang ketiga, alasan para ulama kenapa barang ribawi tidak bisa dirubah pada emas dan perak, artinya tetap menjadi barang ribawi, karena sampai hari ini dinar dan dirham pun masih dicetak, cuman tidak sebanyak dulu. Saya sendiri punya dinar dan dirham. Dirham punya, dinar ada ya. Maksudnya di rumah, dalam artian ada itu dicetak dan orang mau menyimpannya ketika uangnya turah misalkan, menyimpan ya. Kalau saya bukan karena turah, DKI Pak ya. Karena saya nggak beli, cuma DKI. Jangan mau ngasih saya juga tidak apa-apa. Ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo. Nah, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah? Wah, ini apa sih pertanyaannya? Kalau tak minum dulu Pak. Ini pertanyaannya apa Pak? Bismillah. Bolehkah uang infak itu dipinjamkan? Pertama, infak itu infak apa dulu Pak? Kan begitu. Kalau infak itu infak yang memang ditujukan untuk kemaslahatan umat, untuk dipinjam-pinjamkan nggak ada masalah. Contoh DSKS Surakarta, Dewan Syariah Kota Surakarta itu sekarang punya kegiatan ekonomi yang ngutangi masyarakat untuk agar masyarakat tidak terkena riba. Kan perentenir itu kan masuk pasar-pasar, bakul-bakul cilik itu di Parang. Nah itu oleh pihak DSKS itu Pak Gofar itu didatangi pada PP utang korabu, misalkan ada utang apa butuh enggak? Oh butuh Pak, berapa? 3 juta, kembalikan berapa? Ya 3 juta. Ya sudah, supaya mereka tidak utang ke perentenir. Nah, uang ini dari mana? Ya dari infak masyarakat. Memang ditujukan untuk itu. Barang siapa yang mau berinfak, misalkan ada yang 10 juta, ada yang itu sampai terkumpul 400 juta. Itu ada yang infak demikian. Nah, itu dikumpulkan untuk diutang-utangkan. Memang dia infakkan untuk diutangkan, agar ketika dia infak 10 juta, ternyata dalam 1 tahun uang 10 jutanya itu diutang oleh 10 orang, maka dalam 1 tahun itu dia telah berinfak 50 juta. Bahasanya begitu secara pahala. Makanya terus bergulir terus. Nah, ini yang dikembangkan.
Nah, kalau tujuan infak itu untuk diutang-utangkan nggak ada masalah. Kalau infak itu infak yang sifatnya untuk tujuan khusus, misalkan pembangunan masjid atau untuk operasional masjid, kemudian atau infaknya itu untuk pondok pesantren, masuk dana kas. Kalau diinfakkan, diutangkan bagaimana? Nah, ini para ulama melihatnya, satu, apakah dana itu dana sisa atau tidak. Kedua, dana itu nganggur atau tidak. Yang ketiga, apakah itu disepakati oleh seluruh komponen dari pengurus yang mengelola dana tersebut, ya. Dan apakah ketika itu diutangkan, apakah mengganggu atau tidak dari kelancaran pelaksanaan tujuan dari infak tersebut. Itu sebagian ulama merincinya demikian. Meskipun ada yang mengatakan tidak boleh, ini dana amanah umat, maka tidak boleh digunakan. Ya, wallahu taala alam shawab. Saya mendapati ada beberapa lembaga yang memang kadang diutangkan. Misalkan ya, ada lembaga pengumpulan lazis, lembaga amil zakat infak sedekah, kumpulkan, sekarang terkumpul sekian miliar. Lalu ada kebijakan sebagian untuk diutang-utangkan tapi aman, ada jaminan misalkan diutangkan baik ke masyarakat maupun ke pengurus, sepakati bersama, ini ada yang membolehkan. Tapi kalau tanpa persetujuan, tahu-tahu uang itu dipakai, itu nggak boleh. Demikian, wallahu ta'ala alam. Tapi lebih aman yo rasa, Pak. Ada yang lain? Sampai jam berapa kita? Setengah 12. Setengah 9. Betul? Setengah 9. Saya tidak apa sampai jam 9, nanti pada ngantuk. Ada lain? Tidak ada ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keridhaannya kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.